أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. Wa ba'du. Yang kami taklimi bersama ayahanda kami Bapak Ahmad Muhammad Fuadi, yang semoga senantiasa dalam penjagaan dan kasih sayang dari Allah. Saya dulu waktu SD sangat sering datang ke rumah beliau karena putranya beliau nomor 2 itu teman dekat saya, namanya Mas Farli Arsyada. Saya datang duduk tadi, saya langsung tanya, kita pernah bertemu di mana ya Pak? Ternyata beliau langsung tanya ke saya, dulu SD-nya mana gitu. Ya, kami dulu SD-nya di Takmirul Islam gitu. Alhamdulillah bertemu lagi dalam kesempatan yang luar biasa. Semoga Allah menjaga beliau, seluruh pengurus dan jajaran di Yayasan Mujahidin. Amin Allahumma amin. Yang kami muliakan juga Ustazah Bibit yang mengampu dan diamanahi menjadi kepala sekolah di SDTI Mujahidin, dan seluruh jajaran asatidzah dan ustadzat yang semoga senantiasa dalam lapis-lapis keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan perwakilan komite wali murid dan para wali santri yang juga hadir dalam kesempatan kali ini. Semua ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan dalam kesempatan sore siang hari ini, melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita. Allah mudahkan kita semuanya hadir di tempat ini. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Salat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Sebelum saya masuk inti acara, saya mau kritik, ini ada salah tulisan. Idul Fitri nggak pakai ya ya. Kalau ada ya-nya namanya ismun mansub nisbah, nggak ada artinya. Idul Fitri itu idhofah, ya, mudhof ilaih. Dan sayangnya saya tahu siapa yang desain. Yang desain murid saya sendiri, jadi saya agak malu sebenarnya. Ya, jadi tidak pakai ya. Jadi harusnya Idul Fitri. Idul itu hari raya, Al Fitri itu makan-makan. Hari raya makan-makan, gitu ya artinya. Ya, kalau ini kurang tepat. Ya, kurang tepat maknanya. Terus yang kedua, tadi telah disinggung oleh ayahanda kita Ustadz Fuadi bahwa Ramadan itu jadi miniatur surganya seorang yang bertakwa. Kalau tadi Qori membaca ayat-ayat tentang uiddat lil muttaqin, surga yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Di situ kan ada kalimat alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, ya. Mereka adalah orang-orang yang berinfak dalam keadaan mudah dan sulit, ya. Itu miniatur Ramadan. Ramadan kita banyak berinfak, bersedekah, memberikan makanan untuk orang yang berbuka, fakir miskin, bahkan kita diwajibkan berzakat di ujung Ramadan, ya. Kemudian wal afina anin nas, ya. Selesai Ramadan kita ada momen yang menjadi tradisi kebaikan, wabil khusus masyarakat di Indonesia, namanya halal bihalal, saling menghalalkan kesalahan satu sama yang lain, ya. Yang ini juga ternyata sifatnya penghuni surga, ya. Wal qadiminal ghaidha wal afina anin nas, menahan amarah di bulan Ramadan, kemudian memaafkan.
Ya. Kemudian Allah menutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ya, jadi seakan-akan Allah mengatakan perbuatan-perbuatan tadi itu tercangkup dalam sebuah aktivitas, namanya aktivitas ihsan. Ya, aktivitas berbuat baik. Hanya memang betul kata Ustaz Fuadi tadi, memaafkan itu bukan perkara yang mudah. Makanya para ulama mengatakan memaafkan itu bukan perkara mudah. Agar mudah maka siapkan 4 alasan ini ketika kita hendak memaafkan saudara kita. Kita memaafkan dia karena kita ingin Allah memaafkan kita. Itu alasan pertama. Jadi kalau kita keting banget sama seseorang, memaafkan itu sulit ya. Apalagi orang yang menfitnah di belakang kita, berkata-kata buruk, menceritakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sudahlah, pokoknya di mata orang lain itu kita buruk gara-gara lisannya. Ya. Itu kan sulit banget memaafkan orang yang begitu. Tapi perintahnya memaafkan. Saya tidak bisa melupakan Ustaz, melupakan keburukan dia. Perintahnya bukan melupakan. Perintahnya memaafkan. Dan alasan termudah agar kita ini mudah untuk memaafkan orang lain adalah saya memaafkan dia agar Allah memaafkan saya. Ya. Saya memaafkan kamu bukan karena kesalahanmu ini kesalahan yang patut untuk dimaafkan. Saya maafkan kamu karena ini perintah Allah. Saya berharap kalau saya maafkan kamu, Allah memaafkan kesalahan-kesalahan saya. Al-jaza'u min jinsil amal, kan? Balasan sesuai dengan jenis amal. Alasan yang kedua mengapa kita memaafkan? Kadang memaafkan itu bukan soal dia pantas dimaafkan atau tidak. Tapi memaafkan itu alasan yang kedua, karena hati kita berhak untuk merasakan kedamaian. Ini soal kita, bukan soal dia. Kadang orang yang tidak memaafkan itu justru hatinya yang tidak pernah tenang dengan kesalahan dan dosa orang lain. Tapi ketika kita memaafkan itu soal agar hati kita ini berhak mendapatkan ketenangan. Alasan yang ketiga, para ulama mengatakan mengapa kita harus memaafkan? Karena kita memaafkan karena kita tahu dia pernah melakukan kebaikan untuk kita. Kata Allah, wala tansaul fadla bainakum. Janganlah kamu melupakan kebaikan-kebaikan di antara kamu. Jadi orang yang berbuat salah itu hari-harinya dulu adalah orang yang pernah berbuat baik kepada kita, maka dia berhak untuk mendapatkan permaafan. Setiap kita punya perang badarnya masing-masing. Setiap kita punya kebaikan yang juga harus kita akui sebagai kebaikan. Maka kita memaafkan dia karena hidupnya tidak hanya soal salah kepada kita, tapi ada kebaikan yang pernah dia lakukan kepada kita. Dan alasan yang keempat kata para mengapa kita harus memaafkan, karena ketika kita memaafkan dia, ya, ketika kita memaafkan dia, itu bukan hanya soal agar Allah memaafkan saya, bukan hanya soal agar hati saya tenang dan tentram, bukan hanya soal karena dia pernah punya kebaikan dalam hidupnya, tapi yang keempat kata para ulama, kita memaafkan dia karena dia berhak untuk memperbaiki dirinya, sebagaimana kita pun sedang memperbaiki diri. Setiap orang berproses. Setiap orang tidak bisa dinilai dari masa lalunya. Nilailah seseorang dari masa sekarangnya, masa depannya. Karena semuanya masih skor sementara. Coba Bapak Ibu Guru, ikuti saya. Semua masih skor sementara. Semasa. Yang salah bisa soleh, yang soleh bisa salah. Sebagaimana yang soleh punya masa lalu, yang salah punya masa depan. Maafkan, karena dengan itu banyak kebaikan yang akan Allah berikan. Dalam lingkup permaafan, Allah tutup ayatnya dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.
Maka momen Syawal ini adalah momentum yang paling tepat untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan itu. Jadi kebaikannya bukan hanya berupa menahan amarah dan memberikan maaf atau memaafkan, tapi harus dilanjutkan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, ya. Dilanjutkan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Orang baik itu di dunia dicintai Allah, di akhirat dekat dengan surga. Di dunia Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Di akhirat Allah katakan, ya, Allah katakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka kita ini penting sekali untuk terus melanjutkan kebaikan. Kapan saja dan di mana saja, tetaplah melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, merasakan yang baik-baik, berpihak kepada yang baik-baik, dan berusaha memantaskan diri jadi orang yang baik. Dan berbuat baik itu tidak boleh transaksional lagi. Orang itu berbuat baik ada 4 tipe, kata para ulama. Kata Al-Ghazali dalam Ihya, orang berbuat baik itu motifnya 4. Yang 3 kita hindari dan kita usahakan yang terakhir. Yang pertama, ada orang baik itu motifnya transaksional. Saya berbuat baik agar dia berbuat baik sama saya. Bahaya nggak kalau punya motif seperti ini? Bahaya atau enggak? Saya mau berbuat baik asal kamu berbuat baik kepada saya. Bahaya ini. Kenapa? Karena kalau dia tidak berbuat baik kepada kita, kita akan berhenti melakukan kebaikan. Karena neraca kebaikan kita adalah balasan kebaikan dari orang lain. Maka jangan sampai kita punya motif yang pertama ini, transaksional. Saya berbuat baik kepadamu bukan agar kamu berbuat baik kepadaku. Saya berbuat baik kepadamu agar Allah berbuat baik kepadamu. Saya meringankan urusanmu agar Allah meringankan urusanmu. Saya memaafkanmu agar Allah memaafkan dosa-dosamu. Saya menutup aib-aibmu agar Allah menutup aib-aibmu. Hal jaza'u min jinsil amal. Motifnya jangan orang lain, jangan transaksional. Sehingga ketika kita punya motif yang transaksional, maka kita akan berhenti dari kebaikan ketika orang itu jahat sama kita. Dan kita tidak bisa memaksa orang itu senang sama kita itu sendiri. Bisa nggak kita memaksa semua orang harus baik sama kita? Tidak. Manusia itu, Pak, benernya aja salah, apalagi salahnya. Kita bener saja kadang dianggap salah, apalagi salahnya, ya. Maka jangan sampai kita meletakkan harapan untuk mendapatkan balasan dari makhluk. Coba ikuti saya. Jika kamu baik, aku baik. Ulangi ya. Jika kamu baik, aku baik. Jika kamu jahat, aku tetap baik. Itu harus. Jangan jika kamu jahat, aku jahat. Loh, kita beramal bukan untuk dia, kita beramal untuk Allah. Agar Allah berbuat baik untuk kita, agar Allah memperbaiki kualitas hidup kita, agar Allah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya. Ini motif pertama, ada orang itu motifnya transaksional. Ada yang kedua, motifnya apa? Validatif. Dia berbuat baik untuk mencari pengakuan, untuk mencari pengakuan validasi agar orang-orang tahu saya ini orang baik. Juga nggak benar ini, ya. Karena siapalah kita ini di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu kan taunya kita baik saja, padahal di belakang sana kita punya banyak sekali dosa yang tidak dilihat oleh orang. Ya. Maka jangan sampai ketika kita melakukan kebaikan agar diaku-aku sebagai orang baik.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hari ini dilihat orang baik itu bukan karena kita baik demi Allah. Kita hari ini dikasih Allah Subhanahu wa taala kemuliaan di mata manusia. Orang lihat kita mulia, orang lihat kita baik itu karena dua tadi. Satu, itu semua karena karunia dari Allah, atau yang kedua, karena Allah Maha Baik, Allah menutup aib-aib kita. Jadi kagumnya orang kepada kita itu bukan karena kita baik. Mereka kagum kepada Allah karena Allah Maha Baik menutup aib-aib kita. Kata Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala, laukana lidzunubi raihah, kalau seandainya dosa itu ada aroma busuknya, tidak ada satupun orang yang mau mendekat kepada kita. Untungnya kita ini terlihat wangi, jadi untungnya kita ini terlihat baik. Maka ketika kita berbuat baik, jangan sampai kita berbuat baik hanya agar diaku, agar dapat mendapat validasi dari orang. Karena itu pasti akan berakhir. Di atas langit ada langit. Hari ini orang lihat kita baik, suatu hari nama kita akan turun pamornya. Pandangan orang akan beralih kepada yang lebih bercahaya daripada kita. Dan kalau motif kita selalu yang kedua tadi, ketika pandangan sudah beralih, kita akan berhenti dari kebaikan, dan itu berbahaya. Ada motif yang ketiga, motifnya manipulatif, kata para ulama. Kita berbuat baik agar kita punya kendali, punya kontrol emosi atas orang yang kita baiki, biar keluh lidahnya, biar dia gak bisa ngapa-ngapain sama kita, biar dia bisa kita atur. Dan ini juga tujuan-tujuan duniawi, ya, tujuan-tujuan yang tidak baik. Kita menginginkan kebaikan itu agar kita mendapatkan banyak kebaikan dalam hidup. Tapi kalau kita berbuat baik ternyata untuk ngatur emosi, kontrol emosi orang, justru itu akan membuat neraca kebaikan itu pudar. Yang keempat ini yang penting, ya. Yang keempat, kita berharap ketika kita berbuat baik, kita berbuat baik semata-mata agar Allah berbuat baik kepada kita, dan itu cukup, adik. Dan itu cukup. Makanya para ulama itu mengatakan, biar kita bisa tetap terus-menerus melanjutkan kebaikan yang sudah kita ukir di bulan Ramadan, di 11 bulan setelahnya sampai Ramadan bertemu kita lagi, maka kita harus menyiapkan alasan kuat mengapa kita harus melanjutkan kebaikan. Para ulama mengatakan strong way-nya kita melanjutkan kebaikan itu 5. Alasan kuat kita melanjutkan kebaikan itu 5. Yang satu tadi sudah disebutkan oleh Pak Fuadi. Yang pertama, kata para ulama, kita itu berusaha melanjutkan kebaikan itu alasannya bukan hanya alasan surga, bukan hanya alasan pahala. Ada alasan yang lebih urgen daripada itu. Apa? Kita itu memilih untuk melakukan, melanjutkan, berpihak kepada kebaikan, apapun bentuknya. Kata para ulama, karena satu kebaikan yang kita buka akan membukakan pintu-pintu kebaikan berikutnya. Karena kebaikan itu beralgoritma, Bapak Ibu Guru. Satu kebaikan kita buka, pintu-pintu kebaikan yang lain dibuka sama Allah. Sama kayak algoritma di media sosial. Kalau kita suka hobi otomotif, konten-konten tentang otomotif kita buka, mesti kita akan diarahkan untuk melihat konten-konten yang semisal. Kalau kita hobi memasak, para ustadzah yang di belakang, 1 konten, 2 konten memasak kita buka, media sosial kita, marketplace kita akan diarahkan kepada konten-konten tentang memasak, dapur idaman, alat masak yang terbaru, ya, kemudian kompor yang bagus, resep masakan, dan lain sebagainya. Sebagaimana kebaikan, satu kebaikan kita buka akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak. Ya. Kata Allah di surah Al-Lail apa? Wa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberikan semuanya untuk takwa, kemudian dia membenarkan untuk dirinya mendekat kepada kebaikan, kami mudahkan dia untuk mendapatkannya. Kami mudahkan, fasanuyassiruhu lil yusra.
satu pintu kebaikan dibuka, mesti membukakan pintu kebaikan berikutnya. Contohnya siang hari ini kita duduk di majelis ini, pulang dari ngajar capek-capek, mampir sini dulu lah, halal bihalal. Ya, kita membuka satu pintu kebaikan. Lihat, pintu-pintu kebaikan yang lain Allah bukakan. Pintu silaturahim, pintu saling memaafkan, pintu majelis ilmu. Ada lagi pintu satu lagi yang tidak boleh terlewatkan. Pintu kebaikan apa? Memakan makanan dan minuman paling halal di dunia. Ini snack sama air mineral Anda ini, insya Allah snack dan air mineral yang paling halal di dunia. Kenapa? Karena bersumber dari majelis ilmu. Belum tentu Anda mendapatkan makanan atau minuman yang lebih halal daripada makanan dan minuman yang hari ini Anda nikmati. Ya, itu minumannya apa? Hah? Fit. Oh, bukan fit, Mas. Kalau fit kalau fit afiliasi ya, jangan beli fit. Ya, fit afiliasi Zionis. Ya, saya kira tadi fit. Ya, berarti tidak mengurangi keberkahan. Alhamdulillah. Ya. Kita hari ini muliakan Allah. Barakallahu fikum. Jadi alasan pertama mengapa kita ini harus berpihak kepada kebaikan, melanjutkan kebaikan, motivasi utamanya kenapa? Karena seorang yang membuka satu pintu kebaikan, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Man 'amila bil hasanat falahul asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah bukakan 10 pintu kebaikan. Ada banyak pintu kebaikan. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, kata para ulama, mengapa kita harus berpihak melanjutkan kebaikan dalam kehidupan kita ini? Tidak boleh ada kata henti, tidak ada boleh kata jeda. Para ulama mengatakan karena hidup kita ini kalau kita tidak sibuk sama kebaikan, Bapak Ibu guru, Ustaz-ustazah, pasti kita akan sibuk dengan keburukan. Hanya dua saja peluangnya. Kalau tidak baik, buruk. Maka Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu beliau mengatakan, hendaknya setiap orang beriman memiliki perencanaan dalam hidupnya setiap waktunya. Kata Imam Ghazali, membuat perencanaan harian itu paling bagus antara sholat subuh ke waktu syuruk. Jadi kalau pada sholat subuh, duduklah sejenak beriktikaf sebentar di masjid sambil buat perencanaan. Dari jam 6 ke jam 7 nanti kegiatan saya apa, 7 ke 8 apa, 9, 10 apa, 10 ke 11 apa, duhur ke asar apa, terus sampai waktu tidur kita. Tidak boleh ada celah untuk kita rebahan, tidak boleh ada celah untuk kita jeda tanpa kegiatan yang tidak berguna, kegiatan yang berguna. Kenapa? Karena pasti keburukan akan mengintai kita. Ini akhir zaman, mudah sekali kita jatuh dalam keburukan. Kita loh buka YouTube, Bapak Ibu, buka YouTube, klik di kolom searching tausiah Ustadz Abdul Somad terbaru, klik keutamaan halal bihalal, klik, harusnya yang muncul tausiah, tapi yang muncul apa? Iklan dulu 15 detik perempuan joget-joget. Padahal kita pinginnya tausiah, disela iklan 15 detik, ya. Makanya banyak ulama menfatwakan wajib hukumnya pengguna YouTube untuk beli YouTube Premium yang bebas iklan. Kenapa? Untuk meminimalisir. Banyak, coba searching nanti. Banyak sekali ulama yang menfatwakan wajib YouTube Premium. Ya, dalam rangka apa? Meminimalisir dosa. Loh, kita ini sekarang hidup di akhir zaman ini. Banyak sekali jenis dan aneka ragam dosa mengintai kita. Makanya kalau kita tidak sibuk dalam kebaikan, pasti kita sibuk dalam keburukan. Ya. Inilah mengapa kita ini diminta untuk terus-menerus sibuk dalam kebaikan. Allah bersumpah kan dalam surah Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah jiwa kita disempurnakan, Allah bilang apa? Dan Allah ilhamkan kepada jiwa dua kecenderungan. Kecenderungan untuk fujur dan kecenderungan untuk takwa. Kecondongan untuk maksiat dan kecondongan untuk taat. Terus Allah usul ayatnya dengan kalimat qad aflaha man
zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, selamat masuk surga orang yang berhasil membersihkan jiwanya dari dosa, dan sungguh celaka, binasa masuk neraka orang yang mengotori jiwa. Jadi pilihan kita itu surga neraka. Langkah kita di dunia ini cuma dua, Bapak Ibu. Langkah-langkah menuju surga atau langkah-langkah menuju neraka. Langkah-langkah menuju keridhaan Allah atau langkah-langkah menuju kemurkaannya Allah. Tidak ada pilihan ketiga. Detik kita dari tadi ini antara dosa dan pahala. Nggak ada kondisi stuck dalam Islam, itu nggak ada. Bahkan dalam ilmu usul fiqh, hukum itu ada 5, Bapak Ibu. Wajib, makruh, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. 4 hukum semua ulama sepakat. Tapi khusus hukum mubah ini para ulama khilaf tadi. Sebagian ulama bilang hukum mubah itu tidak ada. Hukum boleh itu tidak ada. Kenapa? Mereka beralasan karena sak mubahnya suatu aktivitas pasti ujungnya kalau tidak pahala dosa. Coba sebutkan satu aktivitas mubah. Ngobrol. Kita ngobrol 5 menit, 10 menit, 15 menit, ujungnya kalau tidak pahala dosa kan? Kalau isinya amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasihati, pahala. Tapi kalau terus ngerasani, jadi dosa. Diamnya kita dari tadi di sini itu antara pahala dan dosa, Bapak Ibu. Kalau dengan menyimak ilmu dengan baik, mencatat, semoga jadi pahala. Tapi ada juga jamaah lagi pengajian, deloki pecinya usate miring, dirasani hadis. Pecinya usate miring. Jadi dosa hadis. Bahkan Imam Ghazali bilang, tidurnya kita itu antara pahala dan dosa. Kapan tidur itu jadi pahala? Kalau kita tidur dalam rangka ninggalkan maksiat, jadi pahala. Saya tidur segeralah ba'da isya. Kenapa? Saya niat ninggalkan maksiat. Karena kalau saya lek-lekan, saya biasanya begal orang. Atau saya lek-lekan, saya zina mata. Saya lek-lekan, saya malah nanti zina pikiran. Saya tidurlah segera. Atau kita tidur segera agar bisa mengumpulkan energi kita biar bisa bangun malam. Jadi pahala. Tapi ketika kita tidur saat sayup-sayup azan asar berkumandang, tidurlah kita, akhirnya ketinggalan sholat asar, bangunnya pas azan maghrib, jadi dosa. Kan hanya gitu saja hidup kita. Kalau tidak baik, buruk. Maka itulah alasan kedua mengapa para ulama mengatakan kita harus berpihak kepada kebaikan. Karena hidup kita ini kalau tidak disibukkan pada perkara-perkara yang positif, pasti perkara negatif akan mengisinya. Ya. Maka saya sangat yakin kok ada orang bikin story-nya aneh-aneh, ya itu mesti banyak waktu rebahannya. Ya. Harusnya kan kalau orang produktif memanfaatkan setiap waktunya, tidak pernah itu hadirin kepikiran bikin story aneh-aneh. Bikin story aneh-aneh itu artinya nggak ada faedahnya. Kalau faedahnya untuk ngibur lah sesekali, ngibur orang biar ketawa, fadol lah. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau hidupnya gitu terus, pasti ada yang salah hadirin. Ya. Dan seringnya setan itu menggelincirkan orang-orang yang bertakwa itu dari sibuknya dia melakukan amalan-amalan mubah, sehingga kemudian yang sunnah dan yang wajib ditinggalkan. Hati-hati, ini perangkap setan kata para ulama. Perangkat yang kelima kata Imam Ibnu Qayyim, menyibukkan diri pada perkara-perkara yang mubah. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita harus melanjutkan kebaikan? Para ulama mengatakan karena kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Yakinlah, Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala tidak pernah micro sleeping kata anak sekarang. Kenapa kok Allah disifati di ayat kursi itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur? Harusnya kan Allah tidak pernah tidur, selesai kan? Tapi kenapa dirinci? La ta'khudhu sinah. Sinah itu ngantuk. Wala naum, dan tidak pernah tidur. Jadi Allah ingin gambarkan Allah itu tidak pernah ketiduran sebentar sedikit pun. Tidak pernah mengalami micro sleeping seperti orang yang mudik tiba-tiba terus ketabrak. Tidak pernah. Allah all time, full time merawat dan menjaga hamba-hambanya. Kullu yaumin huwa fi sya'an.
Setiap hari Allah mengurus hambanya. Maka setiap kebaikan kita yakinlah pasti akan dibalas dengan kebaikan. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran membahas tentang ini. Misalnya surat Al-Isra ayat ke-7. Itu ustadzah belakang kehujanan enggak? Agak maju ya ustadzah. Agak maju betul. Yang ustadz agak maju lagi biar ada jeda. Iya, mau. Suaranya jelas ya? Insya Allah nggak lama-lama ini tausiah. Sampai 5 saja ya. Yang ketiga apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi kebaikan itu pasti dibalas kebaikan. Banyak banget tempat dalam Al-Quran menjelaskan. Surah Al-Isra ayat ke-7. Allah berfirman apa? In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan yang lebih layak dari kebaikan melainkan kebaikan itu sendiri, kata Allah. Surah Fussilat ayat 46. Man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa yang berbuat baik maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Surah Al-Zalzalah ayat 78. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji sawi, dia akan melihat balasan. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasan. Jadi jangan pernah lelah jadi orang baik ini. Tetap berbuat baik sekecil apapun. Tidak harus transaksional, tidak harus sesuai job desk. Loh, saya job desknya kelas 6B. Ya udah 6A bukan urusan saya. Jangan seperti itu. Berbuat baiklah terus karena semuanya akan dibalas sama Allah. Demi Allah. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Wa ma massana min lughub, kata Allah di surah Qaf itu akhir-akhir. Tidaklah kami sama sekali merasakan kecapean mengurus hamba kami. Artinya apa? Semuanya dilihat sama Allah. Kita semuanya beriman Allah As-Sami, Allah Zat yang Maha mendengar. Kita semuanya beriman Allah Al-Basir, Zat yang Maha melihat. Al-Khabir, Zat yang Maha teliti. Ala kulli syai'in qadir, Zat yang Maha menguasai segalanya. Sehingga apa? Tetaplah jadi orang baik di mana saja, walaupun hanya sekedar menyingkirkan duri di tengah jalan, itu adalah kebaikan yang dihitung oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang ketiga, yang keempat, alasan yang keempat, mengapa kita harus melanjutkan kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma hawali ala ali, Allahumma hawali ala ali, Allahumma hawali. Saya punya amalan dari Mbah Maimun Zubair. Beliau ngajari kalau hujan deras ini biar hujannya dari rahmat dan tidak jadi hal yang mencelakai kita, baca surat An-Nasr 3 kali. Ini namanya mujarrobat. Tidak ada dalam sunnah, tapi ini amalannya ulama. Ya, baca surat apa? An-Nasr 3 kali. Ya, biar ada jeda, tidak terlalu sepaneng kita baca surat An-Nasr 3 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi. Mereka takut sama mucikarinya.
Ya, kalau keluar nanti dicari, diuber, ya, dihukum dan lain sebagainya. Ada orang-orang tuh yang jadi pingin sudah, tapi belum. Sudah tapi belum. Ya. Sudah atau belum Pak? Sudah tapi belum. Kayak yang gimana gitu ya. Ada orang yang ingin mensudahi tapi tidak bisa dengan taubat. Maka Allah Maha Baik, Allah bukakan pintu menghapus dosa namanya amal soleh. Itu satu. Dua, kadang ada orang itu melakukan dosa, tapi dia tidak sadar itu dosa Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ngobrol sama teman kita, kira omongan kita ini aman, omongan kita ini lembut, omongan kita ini sopan, ternyata nyakiti hati dia tanpa kita sadari. Bisa nggak kayak gitu kita tobat? Wong kita saja tidak sadar kalau itu dosa. Maka kita butuh menghapus dosa yang lain namanya amal soleh. Semoga amalan-amalan soleh kita itu menghapuskan dosa kita. Atau kemungkinan yang ketiga, apa? Ada orang itu yang dia tahu dosa dan dia sudah tobat, tapi tobatnya tidak nasuha. Sudah istighfar, tapi istighfarnya tidak khusyuk. Makanya Allah bukakan pintu lain penghapus dosa namanya amal soleh. Maka semakin limpah ruah amal soleh seseorang, dosa yang pernah dilakukan dalam hidupnya itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihapuskan. Layaknya air dan najis. Ustaz Ustazah pasti sudah pernah belajar fikih toharoh ya. Dalam fikih toharoh itu ada kaidah apa? Kata Rasulullah SAW, idza balaghal ma'u qullatain fala yahmilul khabath. Kalau air sudah mencapai 2 kullah. 2 kullah itu berapa? 200 liter. Kalau di Solo itu kayak di Masjid Takmirul, Masjid Tegalsari. Dengan kalau masuk Masjid Tegalsari kan kanan kiri masjid kan ada belumbang 2 itu. Nah itu kira-kira 2 kullah itu. Kata Rasulullah kalau air sudah sejumlah 2 kullah, maka najis apapun yang jatuh ke dalam air itu tidak dianggap. Airnya tetap suci, najisnya tidak berpengaruh. Lah para ulama itu mengibaratkan air, mengibaratkan amal soleh itu seperti air, dosa itu seperti najis. Ketika seseorang memiliki banyak air, maka dosa yang pernah dia lakukan dihapuskan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dengar hadis orang punya rumah di depan sungai ya? Rasulullah bilang, "Ara'aitum, apa pendapat kalian? Kalau ada seorang di antara kalian buka rumahnya, ternyata depan rumahnya ada sungai yang mengalir jernih. Terus dia mandi setiap hari 5 kali. Hal baqiya min daronihi syai'?" kata Rasulullah. Apakah di tubuhnya akan tersisa kotoran kalau orang mandi 5 kali sehari? Kata para sahabat, ya pasti bersih ya Rasulullah. Ini Anda bayangkan Rasulullah cerita ini di depan para sahabat yang air aja sulit tadi. Madinah ini. Madinah itu kan padang pasir. Bayangkan mandi 2 kali sehari saja spesial itu. Tapi Rasulullah masih gambaran apa? Ada orang depan rumahnya ada sungai bersih jernih, setiap hari mandi 5 kali. Oh pasti bersih sekali ya Rasulullah. Tidak mungkin ada sisa kotoran. Kata Rasulullah, "Badzalika mithlu sholawatil khams." Itulah permisalan sholat 5 waktu. Dia mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada di antaranya. Ya. Maka kita ini berbuat baik Bapak Ibu karena kita tahu kita punya dosa. Kita ini banyak melakukan kesalahan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Maka kita memendarkan kebaikan sekecil dan semudah, seringan, seremeh apapun di mata manusia, semata-mata karena semoga Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dengan amalan kebaikan tersebut. Ya. Jadi tetaplah berbuat baik karena perbuatan baik itu menghapus dosa. Yang terakhir yang kelima, mengapa kita harus melanjutkan kebaikan? Para ulama rahimahullah mengatakan karena kita ini tahu kita dikasih waktu sama Allah
tapi kita tidak pernah tahu batas waktu kita. Siapa yang tahu batas waktunya hari? Walikulli ummatin ajal. Setiap orang punya batas waktu, kata Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau batas waktunya telah tiba, tidak bisa ditunda barang sesaat, tidak bisa diajukan barang sesaat. Kita tidak tahu batas waktu kita. Kematian itu punya sifat, apa sifat kematian? Para ulama mengatakan sifat kematian itu kematian selalu datang tiba-tiba. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jawab. Salah satu sifat kematian yang sama dari semua kematian yang ada. Orang yang mati di Indonesia dengan orang yang mati di Eropa sifatnya sama ini. Apa? Datangnya tiba-tiba. Tidak menunggu kata siap. Tidak siapnya kita menghadapi kematian, kata Imam Al-Qurtubi, seperti tidak siapnya kita mendengar kabar ibu kandung kita meninggal dunia. Ada nggak anak yang siap hatinya dengar kabar ibu meninggal? Do, pulang do, ibu meninggal. Siap nggak? Nggak ada anak yang siap. Semuanya pasti menyesal. Kenapa tidak dari kemarin saya berbuat baik untuk ibu? Kenapa kemarin disuruh pulang saya tidak cepat pulang? Kenapa telepon terakhir ibu tidak saya angkat? Kenapa chat terakhir ibu tidak saya balas dengan baik? Penyesalan. Itulah alasan kelima mengapa kita harus terus melanjutkan kebaikan. Tetap dia yang jadi imam. Jadi imam. Abu Bakar gantikan Rasulullah imam itu Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari ini. Subuh hari Senin. Subuh hari Senin. Ketika jamaah sudah siap sholat subuh, Abu Bakar sudah maju ke mihrab Masjid Nabawi untuk mengimami para sahabat. Semua pandangan para sahabat tertuju pada pintu Rasulullah SAW di sebelah kiri. Rasulullah membuka pintu rumahnya. Semua sahabat senang dan bahagia. Rasulullah sembuh, Rasulullah sehat, katanya. Semuanya bahagia. 3 hari itu waktu yang terlalu lama untuk tidak berjumpa dengan Rasulullah. Sebelumnya mereka tidak pernah selama itu ditinggal Rasulullah. Maka 3 hari tidak bisa mengakses dalam rumahnya Rasulullah. Kemudian hari Senin Rasulullah buka pintu rumahnya. Para sahabat semuanya bahagia. Sampai sahabat Anas bin Malik mengatakan, tidak ada hari yang lebih indah, tidak ada hari yang lebih baik yang kami alami selama kami tinggal di Madinah melebihi hari itu. Hari di mana kami bisa lagi melihat sosok Nabi SAW yang kami rindukan. Salat bersama para sahabat Senin subuh. Tapi apa kata Anas bin Malik? Tapi tidak ada hari yang lebih kelam, hari yang lebih mendung di kota Madinah, hari yang lebih menyedihkan, melainkan hari itu juga saat subuhnya kami sholat bersama Nabi. Ternyata sebelum duhur kami mendapatkan kabar Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah yang kekasih Allah saja tidak dikasih tahu kapan beliau meninggal. Kalau Rasulullah dikasih tahu kapan beliau meninggal, wallahi demi Allah, Rasulullah pasti ba'da subuh akan berwasiat kepada para sahabat, sebentar lagi aku meninggal, aku berpesan ini untuk kalian. Tapi Rasulullah tidak. Bahkan Rasulullah kekasihnya Allah pun tidak dikasih tahu tentang rumus kematian. Artinya apa? Kematian ini harus dipersiapkan di sisa batas umur kita masing-masing ini. Tidak ada pilihan kecuali kita menyibukkan diri kita dalam kebaikan-kebaikan sekecil apapun itu, dengan cara apapun, dimanapun, kapanpun, berusaha tetap terus berpihak kepada kebaikan dan jangan sekali-kali berpikir untuk melakukan keburukan atau berpihak kepada keburukan. Kita manusia mudah jatuh dalam keburukan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahagianya seorang mukmin, ya, ranah
Neraca kebahagiaannya seorang mukmin itu diukur dengan 3. Kalau dikasih nikmat bersyukur, kalau dikasih ujian bersabar, kalau melakukan keburukan segera bertobat. Bahkan bertobat pun juga bagian dari kebaikan. Lihat kalimatnya, surat 2 ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang suka bertobat. Tawwabin itu bukan orang sekali lakukan kesalahan terus dia bertobat. Tawwabin itu kalau bukan tafsirnya, dia itu berkali-kali jatuh dalam kesalahan. Dia salah, tobat. Dia salah lagi, tobat lagi. Dia salah lagi, tobat lagi. Orang yang semacam ini, Allah mengatakan orang yang semacam ini itu disebut Allah bukan orang yang suka berdosa. Allah tidak menyebut orang yang suka maksiat, tapi Allah menyebut orang yang suka bertobat. Nah, baiknya Allah sama kita. Maka mari kita lanjutkan kebaikan ini dengan sebaik-baiknya, berusaha terus jadi orang baik dengan niat agar Allah berbuat baik kepada kita, bukan agar manusia berbuat baik kepada kita. Kalau hari ini kita di fase yang kurang baik, mari kita memperbaiki diri dengan niat aku memperbaiki diri agar Allah mencintaiku, bukan agar manusia mencintaiku. Yang penting pandangannya Allah, pandangannya manusia itu bisa berubah-ubah sesuai dengan selera mereka. Tapi ketika Allah sudah memandang baik kita, maka insya Allah semua kesulitan hidup, komentar manusia, pandangan manusia akan dirubah dengan sekejap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati manusia itu miliknya Allah, bisa dirubah oleh Allah dengan cara yang mudah. Yang tadinya benci bisa cinta, yang tadinya cinta bisa benci. Maka datanglah kepada pemiliknya hati. Jangan banyak klarifikasi, jangan banyak menerangkan diri. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu, yang membencimu tidak percaya itu. Sibukkan diri memperbaiki diri saja. Tidak usah banyak mencari pengakuan dan validasi. Semoga Allah bimbing kita selalu istiqomah dalam